Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Doa iman rahimakumullah, di ayat ke-251 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang apa yang diminta, ditakutkan dan diharapkan oleh Bani Israel, yaitu pertempuran melawan pasukan Jalut yang begitu banyak, yang begitu besar. Dan ketika mereka berhadapan dengan pasukan Jalut dengan jumlah yang semakin sedikit karena banyak yang mengalah terlebih dahulu akibat kekenyangan dan akibat jatuh mental karena diuji dengan air minum, dengan makanan yang membuat mereka itu menjadi tidak berdaya. Maka ketika berhadapan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada tentara Talut. Fahazamuhum biidnillahi, maka pasukan Talut itu memerangi dengan pasukan Jalut dan memperoleh kemenangan dengan izin Allah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa kemenangan perang itu terkadang adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya atau tidak. Ini juga sama ketika terjadi di perang Badar, ketika Rasulullah SAW sambil berdoa, Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab ihzimhum wansurna ala qaumil kafirin. Ya Allah, penurun kitab yang mengedarkan awan, hancurkanlah kaum kafir dan tolonglah kami. Kemudian Rasul mengambil pasir, kemudian pasir itu dilemparkan, dan ternyata kata para sahabat, setelah selesai perang kami tidak melihat pasukan orang kafir musyrik Mekah itu kecuali mulut dan mata serta hidung mereka penuh dengan pasir. Jadi ternyata pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun diantaranya dengan itu. Yang kedua juga tidak bisa dinafikan bahwa kesabaran mental dan juga taktik strategi juga berpengaruh menjadi syariat dan sebab diperolehnya kemenangan. Nah, ikhwati barakallahu hiji waktu semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugikeun kami warang ka sahabat pasukan pertama sok sana kapayun geura anu tos dipayun kapayun capek dipiwarang mundur. Tapi masih semangat kan dugikeun ka protes Rasul kunaon ieu keur rame-ramena istilahna keur semangat-semangatna nah teh warang mundur Rasul teh eta wudu heula bebersih heula terus we nyisiran heula pasukan kedua maju dengan keadaan yang baru atas itu dipiwarang mundur deui tah anu tadi nyisiran anu tadi wudu maju deui cek orang kafir teh teu beak-beak ieu pasukan aya deui nu anyar aya deui nu anyar padahal eta teh pasukan nu angger ngan dihapus tapi geuningan membuat mental orang kafir jatuh. Hiji waktu dugikeun ka onta jeung kudana teh buntutna ditaralian pelepah kurma karena cenah sabab nalika maju keur tarik-tarikna jadi we si pasir teh siga ngapung Allah cenah loba geuningan padahal mah make pelepah kurma nepikeun ka si pasirna teh jadi berterbangan siga anu loba. Nah, strategi dan teknik perang ini juga menjadi syariat diperolehnya kemenangan atau tidak. Sama sebenarnya bagi orang beriman ketika terjadi perang Uhud, hampir saja itu sudah dimenangkan dengan strategi yang cukup baik, yaitu strategi ketika perang Uhud itu gunung Uhud sudah dikuasai oleh pasukan pemanah yang daya jangkau mereka itu lebih luas,
Tapi karena ketidaktaatan terhadap perintah Rasul, akibatnya mereka dapat dikalahkan. Nah, ikhwati rahimahumullah, inilah yang harus kita pahami, bahwa kemenangan itu tidak akan lepas dengan izin Allah. Dan izin Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang beriman adalah wasilah untuk mendapatkan keridhoannya. Wah, karena tujuannya itu keridhoan, maka ketika Allah tidak mengizinkan menang pun nothing tulus, terjadi masalah. Mun maut terjadi masalah, dan diharapkan naon? Keridhoan, bukan kemenangan. Nah, kemudian Fatimah rahimahumullah, lalu di sini tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutarakan wa qatala Daudu Jaluta, dan kemudian yang membunuh membunuh Jalut itu rajanya ternyata seorang pemuda yang belia yang bernama Daud. Jadi di antara wasilah syariat kemenangannya ini ternyata Jalut pimpinan atau rajanya sudah mati terlebih dahulu, sehingga pasukan kocar-kacir dan seolah-olah tidak lagi punya pemimpin. Oleh karena itu gampang untuk dikalahkan, tidak ada komando. Jadi kuluna geus beunang tah yo ti awak dipikeun kabuntut paburincai. Nah, ikhwatimar rahimahumullah, siapa Daud ini? Daud ini adalah anak muda yang dijanjikan oleh Tolut, kalau bisa membunuh Jalut, dia akan dinikahkan dengan putrinya, dan dia akan berbagi berserikat tentang kekuasaan itu kepada Daud. Oleh Tolut dijanjikan seperti itu. Tah, budak merama beda jeung budak kolot. Budak merama kudu dibere semangat, motivasi, kudu dibere amang-amang iming-iming. Kudu dibere iming-iming sakan semangat. Kunaon? Sabab boga potensi anu kacida gede. Beda jeung kolot mah anu tujuanana mungkin lebih kepada ridwan Allah, pada surga. Tah, budak orang mah tong kakadinya ajakan heula pada sesuatu yang sifatnya itu lebih duniawi, sifatnya itu ada keuntungan. Nah, sebetulnya itu akan lebih berpengaruh kepada mereka, untuk anak muda itu. Nah, ikhwatu ibad rahimakumullah. Nah, kemudian Allah ternyata menjadikan wa atallahu mulka, dan setelah Talut tidak ada, kemudian raja di Bani Israil itu diberikan kepada Daud. Bahkan wa atahullahu mulka wa hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan kemudian Allah itu memberikan kerajaan, juga memberikan hikmah. Kata para ulama, Daud menjadi nabi. Inilah nabi dan raja pertama di Bani Israil. Yang sebelumnya itu raja beda, nabi nage beda. Jadi ieu mah presiden, ieu mah nabi, eta beda. Ngawitan ti Nabi Daud, raja jadi presiden jadi raja. Ustad jadi presiden jadi ustad. Mun urang mah zaman Allahu yarhamnya Gus Durnya, kiai jadi presiden berenangnya. Nah, ikhwat rahimahumullah, itu sampai diwariskan oleh anaknya Sulaiman, raja dan juga nabi. Walau la daf'ullahi nasa ba'duhum ala bi ba'din lafasadatil ardh. Kalau Allah tidak mencegah kezaliman satu kaum kepada kaum yang lain, pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi ikhwati rahimakumullah, Allah akan menjaga kerusakan yang terjadi akibat kedoliman suatu kaum. Kalaupun terjadi kedoliman terhadap suatu kaum, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicegah, itu adalah peringatan Allah bagi orang-orang yang beriman yang lainnya. Kunaon jama iman teh hari-hari nepikeun ketika terjadi kedoliman, kerusakan, kemudian juga pembalakan liar, pembuangan sampah, nukarar itu zaman imana teu nyararek. Allah teh aya syariat, teu aya diturunkan pitulung untuk menghalangi itu. Nah, makanya kata Allah,
no la tanhauna la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian harus amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak kami akan menurunkan apa yang diturunkan kepada Bani Israel, karena mereka tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah mengatakan wattaqu fitnatan, kalian harus takut terhadap siksa la tusibanna alladzina dzalamu minkum khossatan, yang menimpanya bukan kepada orang yang dolimnya saja, tapi juga kepada kalian yang beriman tetapi tidak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi lamun aya anu miceun runtah teh tong hari-hari di mana wae maksudnya tawa kasolokan. Nah, sebab lamun banjir moal milih kanu miceun runtah hungkul abus kakabehana. Itu jadi eta amar ma'ruf nahi munkar itu jadi cek istilah lama kanyaah urang ka diri jeung balarea sadayana. Nah, maka ibadu ibar rahimakumullah, walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin, akan tetapi Allah Maha mempunyai keutamaan atas segala alam. Nah, ibadu ibar rahimakumullah, maka seburuk apapun kedoliman itu, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Tapi kalau misalnya kita sudah jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, terutama amar ma'ruf nahi munkar, tidak aneh jika Allah menurunkan siksanya walaupun ternyata pada orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.